Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo, saya Muhammad Rizky Akbari dari NIM 191011. Saya sebenarnya mohon maaf dulu karena saya tidak bisa on cam, Pak, karena saya menggunakan device yang berbeda. Jadi saya menggunakan HP untuk mic-nya. Dan jika kalau saya taruh depan mic-nya itu rada terlalu jauh dan tidak terdengar karena sudah pernah sebelumnya. Jadi ya, saya seperti ini. Terus selanjutnya kita mau mengerjakan soal kasus tentang perusahaan dagang. Yang pertama itu kita mengisi daripada data-datanya terlebih dahulu. Di sini ada dari data itu ada toko Prima dengan underscore 097 itu NIM saya dengan alamatnya sebagai berikut: Jalan Kebangkitan nomor 77 Jakarta Selatan, negara Indonesia, Kota Jakarta, dengan nomor telepon 021 123 53 kali. Lalu dengan email toko Prima. Boleh langsung dilanjutkan saja. Nah, dari periodenya tersendiri di sini sudah ada tertulis itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, setelah semua sudah, itu kita dari Januari sampai Desember tahunnya 2020. Dan ini filenya saya lebih milih untuk disimpan di tempat saya ya. Ini bebas, bisa di mana saja. Asalkan ingat penyimpanannya di mana. Lalu kita boleh lanjutkan saja. Ini karena departemennya tidak ada, kita langsung lanjut juga. Nah, ini untuk konfirmasi terakhir bahwa nama perusahaan kita itu, alamatnya tersebut, ini segala macam, ya sudah benar, kita langsung proses saja. Dan kalau di sini salah, itu sayangnya kita tidak bisa mengulang. Jadi untuk dipastikan kalau bagian ininya itu sudah benar semua. Karena dalam tiap periode itu memiliki tanggal bulan yang berbeda segala macam lah. Jadi kalau sampai salah di sininya akan berakibat fatal ke depannya. Oke, boleh kita langsung proses saja. Ini menunggu waktu sesuai sistem ya. Kebetulan saya cukup cepat. Lalu untuk perusahaan ini sudah benar ya, perdagangan umum. Kita boleh lanjutkan saja. Ya, langsung yes, proses saja. Lagi-lagi ini mengenai sistem saja. Apakah cepat atau tidaknya itu tergantung dari komputer kita atau personal komputer kita. Kita tunggu aja sebentar. Ya, jika sudah selesai, maka akan muncul seperti ini. Ini kita pakai rupiah, lalu, nah ini di dalam soal itu tidak ada semacam transaksi yang menggunakan dolar, jadi kita mau isi berapapun, ini tidak akan berpengaruh nantinya. Dan kalau emang nanti di soal ada semacam penggunaan kurs luar, kita harus mengisi ini, dan dari kurs tukar itu sesuai dengan kurs tukar yang terkini. Oke, boleh dilanjutkan saja. Setup data ya, selesai. Lagi-lagi ini menunggu sistem saja. Oke, kita ada di menu utama. Yang pertama kita lakukan adalah penyesuaian akun ya, karena ada beberapa akun yang berbeda dari sistem default zahirnya. Loh, sebentar. Ya, maaf tadi ada kesalahan teknis. Nah, inilah setelah kita mengisi semuanya, dia akan muncul seperti ini. Tadi saya sudah bilang untuk menyesuaikan data ya, kita bisa dengan ke data rekening, terus kita lihat dulu daftar datanya itu seperti apa. Untuk memudahkan melihat semuanya, kita bisa pergi ke ini, switch mode. Kita jadi segala horizontal semua, biar lebih mudah. Yang pertama kita ubah itu ada piutang usaha ya. Kita edit dulu. Oke. Kita rubah jadi piutang dagang. Kita rekam. Lalu ada persediaan pertama. Persediaan pertama ini kita rubah menjadi persediaan handphone.
Ya, sudah. Lalu ada presiden keduanya, kita jadi presiden aksesoris. Ya. Lalu ada utang usaha, kita ganti menjadi utang dagang. Kita ada di sini. Kita rekam saja. Lalu yang selanjutnya ada penjualan pertama, itu kita rubah menjadi penjualan aksesoris. Penjualan handphone. Handphone dulu yang pertama. Lalu yang kedua ada, oh iya, untuk ini kan nanti setiap penjualan itu kan ada apa namanya, harga pokoknya. Nanti itu kita ubah juga harga pokok penjualannya, tapi nanti. Yang pertama itu penjualan kedua dulu, berubah menjadi penjualan aksesoris. Aksesoris. Ya. Nah ini harga pokok penjualan kan tadi ada penjualan pertama, kedua, ketiga itu sama ya urutannya. Jadi penjualan satu harga pokok penjualan pertama, penjualan kedua harga pokok penjualan kedua. Jadi ini kita namakan sesuai dengan penjualannya. Yang tadi yang pertama itu adalah penjualan handphone. Kita rekam. Lalu yang kedua ada penjualan aksesoris. Kita rekam juga. Oke, sudah penyesuaian akun kita bisa tutup. Lalu kita pertama ya, dari pertama awal periode tuh kita ngisi yang namanya saldo awal. Kita bisa langsung aja ke saldo awal akun. Di sini sudah tertulis, kita bisa catat. Oke, tunggu sebentar ya, saya isi dulu. Oke, saya sudah mengisi semua saldo awalnya. Itu kita lihat dari ada dari laba ditahan, dari modal disetor, dari kendaraan, dari kas, bank, utang dagang, dan segala macam ya, persediaan juga. Nah, inti di sini nanti ada nilai sebesar 0, dan di sini menunjukkan bahwa akun kita sudah balance. Jikalau ini masih ada poinnya, masih ada nilainya, berarti ada beberapa yang salah input kita. Itu bisa dicek lagi secara berkala. Oke, karena kita sudah, kita boleh rekam saja. Kita tunggu. Oke, sudah. Nah, sebentar. Ya, selanjutnya itu kita akan mengisi saldo awal dari yang namanya piutang. Itu bisa sama ya dengan cara setting saldo awal. Di sini nanti ada saldo awal piutang usaha, kita masukin saja. Di sini kita langsung bikin baru saja. Bikin baru. Kita tulis pertama, kita nama pelanggan dulu. Nah, karena di sini belum ada nama pelanggannya, kita boleh langsung klik baru saja. Kita pertama itu, customer pertama itu ada Anugrah. Kenapa tokonya di belakang? Karena kita akan menggunakan Anugrah ini untuk menjadi search key kita nanti di masa depan. Karena kalau kita langsung toko awal itu kita jadi susah. Lebih baik kita Anugrah dulu, baru tokonya. Custom, general, segala macam, oke. Karena di sini ada 3 customer, jadi kita boleh langsung klik baru saja ya. Jadi baru. Customer keduanya itu ada Makmur, toko Makmur, spasi toko. Sama ya, tokonya kita belakang karena untuk pencarian lebih mudah saja gitu. Kita baru lagi, customer ketiganya itu ada Sejahtera. Spasi toko. Karena sudah tiga-tiganya, langsung kita boleh rekam saja. Kita rekam. Nah, dikarenakan dalam kasus ini tidak dicantumkan NPWP atau NIK-nya, kita bisa lanjut saja.
Jika mana nanti secara realnya pasti ada ya NPWP sama NIK-nya itu kita bisa cantumin juga. Kalau NPWP itu bisa perusahaan atau NIK itu personal. Oke, kita klik yes aja. Nah, jadi muncul sini. Yang pertama itu saldo piutang itu adalah dari toko Anugerah dulu ya. Kita klik ini. Lalu tanggal kita sesuaikan yaitu 11 Desember 2019. Oke. Nomor invoice-nya tercatat itu INF ya. INV 001. Nomor sisa tidak tercantum, jadi kita boleh skip saja. Lalu nilai piutangnya sebesar 7 juta. Lalu untuk term pembayaran sendiri kita ada hari diskonnya yaitu 10. Lalu hari jatuh temponya itu 30. N per 30. Lalu jumlah diskonnya itu sebesar 2%. Nah, ini kalau ada diskonnya kita di term pembayaran, kalau tidak ada boleh langsung rekam saja. Karena ada kita langsung terus di sini. Kita rekam. Ya, langsung muncul ya. Lalu yang kita lanjut yang baru lagi yaitu Toko Makmur. Kita klik saja 2 kali. Tanggalnya itu 12 Desember ya, 1 hari setelahnya. Dengan nomor invoice INV 002. Dengan nilai piutangnya sebesar 7.500.000. Nomor sales order juga sama, kosong karena tidak ada. Lalu hari diskonnya sama, yaitu 10, 30, dan 2%. Kita boleh rekam. Lalu yang terakhir itu ada si Toko Sejahtera. Kita tanggal kita sesuaikan 10 Oktober 2019 dengan nomor invoice INV. Ini menyesuaikan ya nomor invoice-nya. Saya sudah tidak ada. Nilai piutangnya itu sebesar 500.000. Dengan term pembayaran sama seperti tadi, yaitu 10, 30, 2%. Langsung kita rekam saja. Ya, sudah selesai kita untuk penginputan daripada saldo piutang usaha. Lalu yang selanjutnya kita akan menginput dari saldo hutang usaha. Sama, kita dengan setting. Lalu ke menu saldo awal, saldo hutang usaha. Nah, di sini kita klik baru lagi ya, sama seperti tadi. Lalu kita pilih nama masuknya siapa. Nah, lagi-lagi, karena di sini belum ada nama masuknya, kita boleh langsung input saja dengan kita klik tab baru ini. Yang pertama itu ada vendor pertama, yaitu ada Shop Sepia Font. Kayak cutting kita ya, namanya Sepia Font. Terus, karena di sini tidak tertulis segala macamnya, kita boleh klik yang baru lagi. Kita selanjutnya, yaitu vendor kedua. Itu ada Toko Semangat. Nah, ini lagi-lagi sebenarnya pilihan sih. Entah mau semangat dulu langsung toko, atau toko dulu baru semangat. Sebenarnya sesuai kalian saja. Mau lebih mudahnya nanti untuk mencarinya seperti apa. Nah, kalau saya ini lebih ini namanya dulu, berarti semangatnya dulu baru toko. Vendor boleh, karena ini sudah yang terakhir, kita boleh langsung rekam saja. Lagi-lagi, INPWP dan NIK-nya tidak tercantum ya. Jadi kalau secara aktuar pasti ada ya. Jadi nanti kalau memang ada bisa langsung di mana? Nih di sini. Di sini bisa kita tulis NPWP-nya, di sini bisa kita tulis NIK atau paspor. Oke, rekam saja. Kita klik ya. Sudah semua. Oke, yang pertama tadi itu ada dari Sepia Font. Sepia Font, tanggalnya itu 18 Desember. Dengan nomor invoice INV, INV itu sebesar 023. Bukan sebesar, maksudnya INV ke 023. Lalu sales order tidak ada, nilai hutangnya itu sebesar 2.300.000.
Lalu term pembayarannya itu sama, kebetulan sama, itu 10, 30 jatuh temponya, 30 atau sebulan nih, terus 2%. Lalu boleh kita rekam kalau sudah. Lalu yang terakhir dari saldo utang yaitu dari toko semangat. Nah, untuk tanggal sendiri nih 20 Desember 2019. Itu adjust accordingly. Lalu nomor invoice-nya itu XII ya. XII strip 243. 243. Besar nomor saudara tidak ada. Lah ini mata uang tadi lupa saya singgung. Ini kalau memang kalau kita sudah menginput dolar nih sebenarnya ada, tapi karena kita pakai IDR jadi kita pakai IDR dulu. Lalu nilainya itu sebesar 3.100.000. Pembayaran masih sama, itu 10, 30, 2%. Kita rekam. Oke, sudah selesai. Untuk saldo hutang, kita bisa langsung tutup saja. Lalu selanjutnya kita ada harta tetap ya, atau fixed asset. Itu kita memiliki satu fixed asset ini di dalam kasus tersebut. Yaitu kita bisa dari sini, di data-data. Ini data-data langsung kita data harta tetap. Kalau emang mau ngeliat daftar listnya dulu boleh, karena kita belum ada sama sekali, jadi masih kosong. Itu bisa kita tambahkan dengan ke kiri bawah ya. Di situ ada lambang plus. Itu bisa kita add data. Nah, di sini kita bisa tulis namanya apa. Di sini namanya mobil kijang. Lalu kelompoknya itu merupakan kendaraan ya, kendaraan roda 4. Lalu tanggal belinya itu 31 Desember atau harga waktu perolehan 30 Desember 2019. Kita mundur 2 tahun ke belakang. 31 Desember 2019. Harga perolehannya itu kita memperoleh dengan harga 130 juta. Lalu kita umur ekonomisnya itu defaultnya adalah 8 tahun. Ini bisa kita ganti. Karena di soal itu 10 tahun, kita ganti jadi 10 tahun. Lalu nilai residunya itu sebesar 10 juta. Nah, ini untuk kita melihat ini kita lengkap, di sini ada metodenya. Nah, di dalam soal itu metodenya itu menggunakan metode garis lurus. Di sini kita bisa pilih di sini. Ini kita garis lurus itu ini. Kita langsung pilih saja. Ini kendaraan, akumulasi misalnya udah bener ya. Ini untuk kita cek dulu akunnya apakah sama gitu, apakah persis. Setelah itu sudah, langsung kita rekam saja. Maaf untuk apa ya? Untuk apa namanya? Tanggal belinya itu kita pakai tanggal beli yaitu di sini itu 5 Januari. Mohon maaf sekali. 5 Januari. Tadi itu tanggal ininya 5 Januari. Jadi oke, kita rekam saja. Kita cross check dulu. Sudah, lalu kita tutup ya. Kita selesai untuk penginputan yang namanya fixed asset data tetap. Lalu kita yang terakhir ini ada penginputan saldo persediaan barang dagang nih. Untuk persediaan barang dagang ini kita pertama itu memakai satuan yang berbeda ya.
karena dari apa namanya, dari default dari Zahirnya itu ada dua, itu sebentar. Nah, ini biar lebih jelas, ada dozen atau solusi fokus. Dengan kita itu memakai namanya unit, jadi kita bisa pilih sama, kita cek di bawah ada FTP, ada FTP, kita itu unit, lalu ini juga unit, karena ini merupakan satu hitungan dasar, makanya kita fokus. Kenapa kita hitungan dasar? Sebenarnya nanti ibarat saat satu unit lalu ada tadi kesehatan itu kan bukan hanya dasar, nanti kita ancet, kita nggak ini kita langsung cek lagi gitu. Jadi satu yang paling kecilnya ya, kita sudah kita pakai ini udah, kita boleh tutup saja. Lalu selanjutnya kita boleh langsung ke data produk untuk menginput data-datanya. Lalu kita boleh langsung add data yang sama di kiri bawah juga kalau mau ngedit di sini. Lalu untuk menghapus, untuk reload, siapa tahu ada akun yang diganti dan tulisannya masih belum muncul, dalam arti belum terganti, itu bisa kita reload di sini. Lalu ini bisa kita sortir berdasarkan apa, so kita lalu ada switch mode yang tadi itu. Itu tadi lupa saya jelaskan di awal. Kita di sini kita add data saja. Lalu ada kode barang. Kode barang yang pertama itu ada V strip 71 dengan namanya itu Vivo Y71 ya. Vivo besar semua. Y71. Nah, ini satuannya kita bisa setting di sini, yaitu unit. Lalu produknya itu kan di sini kita merupakan suatu handphone ya, Vivo itu merupakan suatu handphone. Maka kita harus edit ini, kita harus ubah produk satu ini menjadi handphone agar lebih mempermudah saja. Ya, boleh langsung kita rekam ya. Lalu yang kedua itu ada dari aksesoris. Sama kita rekam. Nah, ini akun-akunnya untuk memastikan ini kalau mau diganti bisa di sini. Tapi ini sudah benar. Kita rekam. Ya. Oke, tadi itu Vivo itu merupakan suatu handphone. Berarti kita pakai ini. Nah, di sini biasanya memang seperti ini. Belum terganti. Itu karena kan kita diedit di dalam saat kita mengisi ini. Jadi sebenarnya ini sudah terganti, tapi memang di sini saja tidak tidak tertulis. Sudah, itu bisa kita rekam, tapi karena ada beberapa daripada persediaan yang lain, kita bisa langsung baru lagi. Yang kedua itu ada dengan kode X strip 5A. Deskripsi produk ini adalah merupakan Xiaomi 5A. Xiaomi 5A. Sama, ini merupakan suatu handphone ya. Satunya pakai unit ya, jangan sampai lupa. Lalu kita baru lagi. Lalu ada dari aksesoris, yaitu yang pertama itu ada H5. Merupakan headset. Sama, satuannya juga unit. Lalu kita baru yang terakhir itu sebentar ya, terakhir itu ada casing. Dengan unit juga sebagai satuannya. Nah, ini udah terakhir, berarti kita langsung klik rekam. Oke, kita sudah cek dulu. Ya, sudah benar ya.
unit Xiaomi, Vivo, headset, dan casing. Nah, kita akan masukkan akun tersebut. Kita nominal, kita masukkan saldo awal. Dengan cara sama ya. Kita pilih setting, lalu saldo awal persediaan. Karena masih kosong, jadi belum ada di sini. Kita bisa klik baru saja. Yang pertama itu, nah ini dari gudangnya kita hanya punya headquarter, jadi dari headquarter saja. Lalu kode barangnya itu yang pertama itu ada Vivo Y71 ya, berarti yang V71. Itu dengan stok awal itu berjumlah 9. Lalu harga pokoknya itu sebesar 11.700. Maaf, maksudnya itu di sini itu kita berarti harga pokoknya persatuan nih. Saya ngeliat ini, ya maksudnya persatuan. Jadi satu unitnya itu berapa harganya? Nah ini kalau ininya total 11.700 berarti 1.300 untuk satu unitnya. Jadi jangan sampai salah ya. Lalu kita rekam ya. Muncul ya, berarti itu sudah terdata. Karena sudah terdata, lalu kita klik yang baru lagi. Yang kedua itu ada namanya Xiaomi 5A. Ini ada, kita punya 10 unit yang harga satunya itu sebesar 1 juta. Jadi 10 juta untuk 10 unit ya. Kita rekam. Lalu kita baru lagi aksesorisnya itu headset. Itu kita punya 20 unit. Sedikit sekali untuk satu counter, tapi ya oke. Dengan harga print itu 20.000. Kita rekam juga. Lalu kita baru lagi yang kode yang terakhir itu ada casing. Kita punya 12 unit ya. Dengan harga pokok satu itu 25.000. Kita rekam. Oke. Sudah selesai dari persediaannya. Kita langsung tutup saja. Ya. Oke, sudah. Kita sudah selesai dari kasus yang B-nya. Jadi yang A, yang C. Jadi kasus A itu pertama adalah mengisi profil perusahaan, lalu ada saldo awal ya. Dari saldo awal pertama, saldo awal hutang, saldo awal piutang, dan saldo awal persediaan. Ya, jadi sekian dari penjelasan video saya mengenai kasus daripada perusahaan dagang ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Lagi-lagi saya mohon maaf untuk videonya, karena maksud saya untuk muka sayanya tidak tampil karena alasan device yang sedang tidak memungkinkan. Karena itu tadi, jadi ya saya mohon maaf sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, salam sehat semua. Stay safe, oke? Oke, Rizky Akbari, saya keluar.